Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asma. Saya dari kelompok 6 yang beranggotakan 2 orang, yaitu saya dan teman saya Ahmad Fauzi Hasan. Di sini kami akan membahas materi yang berjudul Teori Produksi Islam. Sebelum kita ke inti pembahasan, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu produksi. Produksi adalah mewujudkan suatu barang dan jasa yang digunakan tidak hanya untuk kebutuhan fisik, tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan non-fisik. Dalam artian yang lain, produksi dimaksudkan untuk menciptakan masalah, bukan hanya menciptakan materi. Pengertian produksi Islam. Bagi Islam, memproduksi sesuatu bukanlah sekedar untuk mengkonsumsi sendiri atau dijual ke pasar. Dua motivasi itu belum cukup karena masih terbatas pada fungsi ekonomi. Islam secara khas menekankan bahwa setiap kegiatan produksi harus pula mewujudkan fungsi sosial. Ini tercermin dalam Quran Surah Al-Hadid nomor 57 ayat 7. Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan sebagian dari hartamu memperoleh pahala yang besar. Produksi yang Islam menurut Sadiki tahun 1992 adalah penyediaan barang dan jasa dengan memperhatikan nilai-nilai keadilan dan kebijakan atau manfaat maslahah bagi masyarakat. Dalam pandangannya, sepanjang produsen telah bertindak adil dan membawa kebijakan bagi masyarakat, maka ia telah bertindak Islami. Adapun kaidah-kaidah berproduksi dalam Islam. Pertama, memproduksi barang dan jasa yang halal pada setiap tahap produksi. Kedua, mencegah kerusakan di muka bumi, termasuk membatasi populasi, memelihara keserasian dan ketersediaan sumber daya alam. Ketiga, produksi dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan individu dan masyarakat serta mencapai kemakmuran. Keempat, produksi Islam tidak dapat dipisahkan dari tujuan kemandirian umat. Untuk itu, hendaknya umat memiliki berbagai keahlian, kemampuan, dan prasarana yang memungkinkan terpenuhinya kebutuhan spiritual dan mental. Kelima, meningkatnya kualitas sumber daya manusia, baik kualitas spiritual maupun mental dan fisik. Sekian dari yang dapat saya paparkan. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan melanjutkan materi yang telah dibawakan oleh Asma. Jadi kali ini saya akan menunjukkan yaitu tujuan produksi menurut Islam. Kegiatan produksi dan konsumsi merupakan sebuah mata rantai yang saling berkaitan satu dengan yang lain. Oleh karena itu, kegiatan produksi harus sepenuhnya sejalan dengan kegiatan konsumsi. Apabila keduanya tidak sejalan, maka tentu saja kegiatan ekonomi tidak berhasil mencapai tujuan yang diinginkan. Tujuan seorang konsumen dalam mengkonsumsi barang dan jasa dalam perspektif ekonomi Islam adalah mencari maslahah maksimum, dan produsen pun juga harus demikian. Dengan kata lain, tujuan kegiatan produksi adalah penyediaan barang dan jasa yang memberikan maslahah bagi konsumen secara lebih spesifik. Tujuan kegiatan produksi adalah meningkatkan kemaslahatan yang bisa diwujudkan dalam berbagai bentuk, diantaranya yang pertama, pemenuhan kebutuhan manusia pada tingkat moderat. Yang kedua, menentukan kebutuhan manusia dan pemenuhannya. Yang ketiga, persiapan barang dan jasa di masa depan. Dan yang keempat, pemenuhan sarana bagi kegiatan sosial dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Faktor produksi dalam Islam. Dalam pandangan
Begirsat pada tahun 1979, ilmu ekonomi dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu perbedaan ekonomi Islam dan ekonomi konvensional. Terletak pada filosofi ekonomi, bukan pada ilmu ekonominya. Filosofi ekonomi memberikan pemikiran dengan nilai-nilai Islam dan batasan-batasan syariah. Sedangkan ilmu ekonomi berisi alat-alat analisis ekonomi yang dapat digunakan. Dengan kata lain, faktor produksi ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional tidak berbeda, yang secara umum dapat dinyatakan dalam faktor produksi tenaga kerja, faktor produksi bahan baku dan bahan penolong, faktor produksi modal. Itulah pemaparan materi dari saya sendiri, Ahmad Fauzi Hasan, dan teman saya Asma. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.